welcome back to YouTube channelnya Sanggar Tari Ganis Pamanses. Halo semuanya, kenalin nama aku Erika. Halo, nama aku Firda. Halo, nama aku Mona. Halo, aku Deria. Halo, nama aku Salum. Tete ini habis buat tarian apa sih Teh? Kebetulan kemarin tuh kita habis bikin tarian yang berjudul Tari Gandrung Bandung. Kalau boleh tahu sinopsisnya apa tuh? Jadi Tari Gandrung Bandung itu menceritakan tentang kecintaan dan kebanggaan terhadap kota Bandung. Oh, jadi saking cintanya sama Bandung, jadi ciptain karya itu. Iya. Kalau boleh tahu prosesnya tuh berapa lama sih kan? Prosesnya itu seharusnya 2 bulan ya, tapi karena kita dari 2 bulan, abis dari 2 bulan itu kita sibuk sama kuliahnya masing-masing. Oh, udah pada kuliah. Satu kampus? Dari UPI, UNJ, sama IPB. Jadi prosesnya agak terhambat, jadi 6 bulan baru selesai. Kesulitan yang dihadapi apa aja nih? Kesulitan yang pertama itu kita susah nih cari geraknya. Terus kita harus banyak eksplor gerak. Terus udah gitu yang kedua kita juga susah nih bagi waktunya. Oh no. Ya, kesibukan masing-masing. Misalkan yang satu minta latihan di hari ini, tapi yang satunya nggak bisa. Yang mau yang hari ini, yang ini nggak bisa. Sih. Mungkin yang lain mau menambahkan. Paling kesusahannya kayak kita nih udah bikin gerak nih, terus kayak kita lupa untuk videoin itu bakalan ngeblank sih, bakalan lupa lagi. Ya gerakannya. Bikin gerakan baru ya. Diulang lagi. Kalau dari Erika atau Firda mungkin mau nambahin? Kesulitannya itu aja sih, terutama emang waktu ya kita. Waktu ya. Terus untuk apa lagi ya? Kostum mungkin? Ya untuk kostum kita emang konsep dulu ya. Pasti Jadi emang menyesuaikan ya. Emang pasti bakal bantu sama tim kita, tapi kita harus punya konsep dulu nih. Kayak gimana gitu. Terus sih, tapi itu tetap bareng-bareng kita konsepnya mau digimanain tuh tetap ide bareng-bareng gitu. Dari Erika mungkin nambahin? Kalau dari aku mungkin ini ya, apa sih, nyatuin pikiran gitu. Kita kan berlima ya, berarti punya keinginan yang beda-beda gitu. Kadang ada yang satu maunya, gue maunya tariannya nanti kayak gini, gerakannya kayak gini. Terus yang lain harus kayak gimana. Jadi kita harus apa ya, harus banyak diskusi gitu kan, gimana caranya supaya bisa satu pikiran gitu. Gitu sih. Terus ada apa lagi nih Teh Nadia? Merasa puas gak sih sama hasil dari koreografer yang kemarin? Untuk ngerasa puas atau enggaknya, alhamdulillah kita untuk saat ini ngerasa puas karena Bangga dong ya. Bangga juga nih akhirnya pencapaian kita tercapai juga. Walaupun butuh waktu yang lumayan lama, 6 Proses yang bulan, gak mudah ya. Iya betul. Terus kita kayak punya kebanggaan tersendiri aja gitu. Akhirnya loh kita bisa punya koreo dan punya tarian bareng-bareng. Itu semua dari aku. Mungkin yang lainnya mau ada yang mau nambahin? Erika mungkin? Kalau dari aku ngerasa cukup puas gitu ya sama hasil yang udah aku peroleh. Karena aku sama sekali gak berpikir kalau aku tuh bisa gitu sebenarnya. Aku tuh paling males kalau misalnya disuruh bikin koreo gitu, karena aku harus mikir terus gak tahu juga kan gitu ya idenya gimana. Karena kan kreativitas juga kan diperluin ya kalau dalam menggarap satu koreo, dan aku mikir kayaknya aku gak bisa gitu kan. Tapi ternyata bisa ya. Ternyata setelah dicoba bisa. Jadi aku ngerasa cukup puas sama hasilnya. Kalau Nana gimana? Cukup sih. Cukup puas, cukup bangga. Kalau ada? Iya sama kayak yang lain.
puas juga bangga udah nyiptain satu tarian, terus bareng-bareng apalagi nambah kita buat jadi nambah pengalaman ilmu baru itu. Kalau selalu Kurang lebih sama sih, kayak bangga bisa ini Korea sendiri gitu, bareng-bareng, ngegabungin gerakan bareng-bareng gitu. Terus ada tips gak nih biar untuk adik-adiknya mungkin kan pada bikin koreografi juga, tarian, tips untuk cepat selesai gimana nih? Ya, jadi kan kita di sini tim ya, tim. Nah, satu tarian itu kan kilo kita itu kurang lebih 6 menit. Nah, jadi kita tuh bagi-bagi tugas, satu orang itu pegang 1 menit 1 menit. Nah, gimana caranya tips biar cepat selesai, terus jadi suatu tarian yang bagus dan kelompok itu tipsnya kayak kita tuh prinsip kita dan konsep komitmen kita tuh kayak nggak ada yang buat ngambilin satu sama lain. Ya emang tiap orang dikasih tanggung jawab masing-masing, tapi gak harus ngebebanin ke satu orang. Misalkan nih udah nih 1 menit bagian ini udah lu ya, kan kita punya karakter masing-masing, punya ininya masing-masing. Jadi harus ngerti juga nih, walaupun kita ngebagi-baginya emang sesuai. Misalkan dia sukanya yang mincit, oke kita bagiin yang mincit. Nah tapi kan namanya orang, mungkin dia lagi sibuk sama kesibukannya yang lain, jadi dia terhambat juga. Nah itu tuh gak boleh ngandelin doang. Misalkan kayak Erika, dia dikasih 1 menit, nah dia baru kepikir 30 detik doang. Nah kita tuh jangan ngebebanin, ya udah itu kan tanggung jawab lu, nah nggak lagi Kita saling bantu ya. Kita harus saling bantu, mikirin tarian dia juga. Nah yang lainnya juga kayak gitu. Kalau misalkan aku emang udah bentrok, pasti mereka juga bantu aku juga gitu. Jadi harus saling ngebantu. Kalau misalkan udah ditargetin satu minggu ini gerakan aku harus udah beres. Nah sedangkan 1 minggu itu tuh aku baru nemuin 30 detik. Nah 30 detik itu kan belum kan. Kalau misalkan yang lain cuma ngandelin aku doang, yang beberapa minggu ya kan gak bakal beres-beres. Nah gitu. Jadi untuk yang lain juga nih, untuk adik-adik harus jangan saling mengandalkan, Harus saling membantu. Terus dari segi konsep atau apapun juga harus satu rasa juga sih kayak gitu. Dia mau nambahin? Terus komunikasi sih yang paling penting. Kalau misalkan ngerasa udah mentok, ngerasa sulit gitu, jangan dipendam gitu, bilangnya nanti kalau ditanya Korea lu udah nyampe mana? Udah kok udah bikin tapi Padahal dari belum. transfer gitu kan. Kalau emang ngerasa kesusahan ya bilang gua udah gak ada ide lagi nih. Saling terbuka. Iya, harus gimana? Tapi kadang ada juga loh orang yang bisa mikirin konsepnya kayak gue tuh pengen kayak gini, tapi dia tuh nggak bisa ngungkapin dalam gerakan gitu kan. Nah kan butuh juga komunikasi gitu kan, bisa aja kita sering ketemu juga, kita satu pemikiran. Jadi oh gue tuh ngerti nih maunya Erika tuh kayak gimana, gue tahu misalkan Erika, Fir gue tuh mau gerakannya kayak gini, misal ngomong ke kita. Nah aku tuh tahu apa yang dia pikirin. Misalkan Erika tuh bisa nyiptain konsep, tapi dia nggak bisa ngembangin dalam gerakannya tuh kayak gimana gitu. Nah kita bisa saling bantu. Oh yang lu mau kayak gini kali ya, kayak gini. Nah jadi kan kalau saling dia buka komunikasi, misalnya dia buntu nih harus kayak gimana, kalau dia ngomong kan otomatis kita juga ngerti gitu. Selama berproses ini apa aja sih kendala yang dihadapi sama tete-tete ini? Kendala banyak sih ya. Selain bagi waktu dari gerakan juga ada kendala yang pas kita tag. Nah itu kendala tag itu kita beberapa kali tag ya, kayaknya lebih dari 5 kali kayaknya ya. Terus kan karena kita narinya itu pakai properti topeng, jadi kadang pas kita udah nari pakai properti si topeng, yang satu topengnya lepas nih, jadi kita harus ulang lagi. Nah udah tuh, terus kita ulang lagi dari awal, taunya ganti orang ternyata si ini ya sayang ganti lagi gitu. Sebenarnya itu lebih ke persiapan sih, karena kita mendadak juga ya. Jadi kita tuh belum latihan gimana cara pakai topeng, dan kita tuh belum tahu loh si topeng tuh mau disimpan di mana. Awalnya tuh kita mau simpan di kepala kan. Ternyata kayaknya nggak memungkinkan gitu, kayak gimana. Nah akhirnya disimpan di sini di bahu. Nah terus kita juga mikir kayak gimana nih caranya bisa di bahu terus dikematain. Nah akhirnya kita dapat solusi juga. Nah karena emang belum biasa latihan pakai topeng, jadi kita ribet sendiri dan bingung nih harus gimana. Dan si gerakannya itu pun pas kita pakai topeng tuh waktu itu cuma sebentar, jadi akhirnya kita terburu-buru. Terus cara pakai topeng itu kan harus buru-buru juga kan. Nah jadi kendalanya di situ sih, karena emang persiapannya juga belum terlalu matang pas pakai topengnya.
Sama ini sih kalau kendala dalam berproses itu yang pertama tuh males ya nggak sih? Terus sering males ya kadang kalau itu mau latihan ya niat gak niat gitu, kalau lagi rajin mah rajin, kalau lagi enggak mah enggak gitu. Jadi emang harus ada deadline-nya dulu gitu kan, harus dipaksa dulu kayak gimana gitu kan baru. Biar dikejar sama waktu ya. Iya. Ya, terus tipsnya juga kalau misalkan ini harus punya konsisten juga sih dalam latihan. Kalau misalkan kalian punya jadwal dalam 1 minggu itu mau latihan 2 kali, udah konsisten. Misalkan di hari Senin sama Rabu jam 3 udah lakuin itu dalam 1 minggu, karena kita pengalaman juga ya, kadang seminggu nggak latihan gitu, kadang kalau lagi rajin bisa seminggu sampai 3 kali kayak gitu. Mungkin karena waktu juga kali ya, udah mulai kuliah, kadang ada yang kuliah sampai sore, kadang kan aku juga di luar Bogor kuliahnya gitu, jadi susah sih buat ngatur waktunya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ada waktu luang, misalkan semuanya bisa usahain buat koreo. Manfaatkan waktu guys. Terus kan kalau misalnya dalam suatu tarian itu pasti punya rasa ya, dan masing-masing itu kan punya rasa yang berbeda. Itu gimana cara untuk menyatukan rasa itu dalam suatu tarian tersebut? Untuk menyatukan rasa dalam tari berkelompok itu pertama komunikasi harus tetap dijaga, terus kayak harus punya komitmen juga. Terus gimana ya, kalau misalkan nari ya kita sebisa mungkin dalam kelompok itu jangan sampai ada masalah gitu loh. Kayak misalkan gue nggak seneng nih sama nih orang gitu, nah jangan sampai kayak gitu. Maksudnya jangankan buat latihan nyerap tarian, kayak ketemu orangnya juga kayak males. Nah kalau misalnya udah kayak gitu tuh percuma gitu, nggak akan iya, kayak tarian pun kayaknya nggak masuk deh, kayak karena udah males aja gitu nanti kan. Nah itu sebisa mungkin harus dijaga dulu gitu ya, terus harus ya saling ngerti dulu deh gitu. Udah itu kalau bisa punya masalah juga, kalau bisa selesain, ngomongin baik-baik, jangan sampai saling mendem, saling benci kayak gitu tuh. Alhamdulillah kita nggak ada ya yang kayak gitu, jadi baik-baik aja. Makanya kalau misalnya ada waktu nih, misalkan lagi libur, lagi nggak ada jadwal kuliah, lagi nggak ada jadwal sanggar, kita biasanya kumpul ya, main kemana kayak gitu, cuma sekedar buat ketemu doang gitu, ngebahas apa kayak gitu kan. Kalau sering ngobrol juga kan pasti bakalan bisa mendengar ya kan, frekuensi gitu. Terus juga apa kalau misalkan buat nyatuin rasa itu, kan misalnya nih gerakan, ada yang gerakan, misalnya ada gerakan aku nih yang kurang enak, nah terus ada yang bilang gerakannya gak enak nih, jadi kalau sebisa kita cari bareng-bareng yang gerakan yang mungkin lebih enak, jadi biar rasanya juga nanti sama gitu. Jadi nyari gerakan tuh yang semuanya enak, nggak boleh egois ya. gitu. Terus jangan baper juga kalau misalkan dikasih gerakan yang menurut dia bisa, terus dia yang lain nggak bisa, terus bukannya tarian itu jelek. Sebenarnya kalau dalam berkoreo itu gak ada tarian yang salah sih sebenarnya, karena itu mungkin tekniknya dia kayak gitu. Cuman kalau misalkan ada teman yang nyaranin nih kayak gerakannya jangan kayak gitu deh, bukannya karena kita gimana, karena kan kemampuan orang itu kan beda-beda. Kita harus ngerti juga udah gitu cara ngeenakin gerak juga kan punya cara tersendiri. Misalkan yang ngegerakin bukan dia doang, mungkin kalau misalkan aku yang ngegerakin misalkan tarian Adel, dia kayaknya gue sulit banget deh ngegerakin gerakan yang ini, kayaknya enakannya lebih kayak gini deh. Nah itu tuh harus terbuka juga, jangan sampai dipendem. Jadi kan nanti akhirnya yang udah pada bisa, terus aku nggak bisa, jadi malah ngekacauin gitu ya. Kayak itu baru nggak bisa sih, ini diomongin dari awal, kita cari solusi. Komunikasi ya, komunikasi yang paling. Terus jangan baper, jangan egois juga. Harus ngerti di sini tuh kalian tim, bukan lari sendiri gitu. Paling iya itu harus sepemaham gitu, terus minta pendapat yang lain. Kalau misalnya ini ada yang kurang nggak, jadi kayak biar semuanya serak gitu, nggak sendiri yang serak tapi yang lain nggak serak gitu aja sih. Terus ini kan koreografinya rampak ya, apa yang kalian buat itu rampak doang atau pernah buat koreografi tunggal? Sebelumnya kita tuh dikasih tugas nih, sebelum berkelompok kita dikasih koreo tunggal. Jadi kita dikasih musik sama indie, kita ambil dikasih kepercayaan itu. Nih misalkan Firda lagu Jaya Perbangsa, kamu bikin tarian ini, bikin konsep sendiri kayak gini, oke. Sebenarnya kalau misalkan ditanya kesusahannya, kesulitannya itu lebih sulit yang tunggal ya, karena kita satu orang satu musik mikirin 6 menit gitu kan. Karena ada sendiri konsep dan kostumnya, apalagi kan kita rata-rata masing-masing megang properti ya. Iya, jadi gimana caranya nih kita
kita bikin konsep untuk diri kita sendiri juga gitu sih. Jadi sebenarnya dari Korea Tunggal tuh kita jadi bisa kebaca loh karakter tiap orang tuh ternyata beda-beda gitu. Iya. Kalau karakter Tevida sendiri apa? Kalau untuk karakter aku dalam menari, aku emang lebih suka yang gagah-gagah gitu loh, yang musiknya Berpower ya. Iya, karena aku kalau misalkan nari yang lembut-lembut, aku ngerasa kayak kurang nyaman sih, karena aku gak terlalu peka sama musik yang lembut gitu. Aku lebih suka ada yang gendang-gendang gitu tuh, kayak menurut aku tuh itu kayak ketukan aku dan hentakan aku ya, gak sih? Kayak lebih enak aja gitu kalau yang gendang-gendang gitu. Tapi bukan berarti Tevida nggak bisa yang goyang-goyang ya. Wis Tevida jago guys. Masih belajar, kan setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau aku karakternya lebih suka tarian yang banyak mincitnya gitu. Aku nggak terlalu bisa bawain tarian yang banyak hentakannya, nggak tahu kenapa kayak nggak bisa berpower aja gitu. Padahal aku rasanya udah berpower, tapi kalau dilihat dari rekaman gitu itu kayaknya kurang gitu. Lebih enjoy ngerasa kalau tariannya banyak mincitnya. Aku dua-duanya alhamdulillah bisa sih yang hentang-hentakan. Masih belajar ya. Kalau yang hentang-hentakan bisa, silat bisa, tapi waktu di Korea yang tunggal itu aku ngambilnya sama kayak Erika, mincit-mincitnya banyak, geo-geonya banyak. Kalau ada? Aku sama kayak Teh Erika, lebih ke mincit. Nah kemarin juga yang pas Korea kelompok itu kebenaran banget aku kebagian yang bagian mincit. Nah itu kayak senang aja gitu kalau misalnya kita nariin yang bagian mincit, kayak lebih enjoy ya, lebih enak banget nih ya, lebih enak aja gitu. Pakai salut? Sama mincit karena emang bagiannya juga mincit kan. Ini cuma Tevida doang ya. Karena nggak begitu. Tapi mereka kalau bisa dikasih gerakan yang berpower juga bisa sebenarnya. Cuma kadang yang lebih cepat gitu, lebih cepat kayak Firda ya. Hentakannya itu kayak gerakannya lagi lebih cepat kayak melentangkan gitu ya. Ini udah tahu banget sih. Suka marah Ini mah udah Firda Garda banget. Sekarang ini koreografi udah jadi, tariannya udah jadi. Apa sih kesan-kesan kalian? Untuk kesannya kayak alhamdulillah kita ngerasa bangga, kayak punya pengalaman baru loh. Kayak selama ini kita nyangkar bareng-bareng, belum pernah loh kita punya tarian bareng-bareng ya kan. Kalau nari bareng sering sih, cuma kayak nyiptain terus kayak nambah kelihatan nih karakternya kayak gimana gitu. Oh, udah berapa lama di Sambar? Kalau aku berapa lama ya? Aku dari kelas 4 SD. Rata-rata di atas 5 tahun ya? Iya. Udah lama ya. Sebenarnya tuh di kuliah tuh aku belum dapat apa sih materi koreografer kayak gini ya. Jadi kayak udah tahu aja gitu, oh kayak gini ya sulitnya bikin koreo, terus oh kayak gini ya caranya, tipsnya kayak gitu. Jadi aku udah tahu nih apa. Jadi gak kaget kalau bisa dikasih tugas dari kuliah. Oh aku udah tahu nih apa dulu yang harus mau aku bikin gitu. Jadi seenggaknya ada bayangan lah, udah itu ada pengalaman juga ya, pasti tahu bakal kayak gimana gitu. Terus untuk kesannya untuk adik-adik yang lagi bikin koreo juga nih, yang di Sanggar tetap semangat, sebisa mungkin latihan deh minimal seminggu sekali gitu kan, lumayan ya sekali pertemuan. Kalian sudah satu grup, ada yang bertiga, ada yang berempat, pasti ada aja dong ide ya kan dari satu orang, gak mungkin ngandelin kan aku bilang tadi jangan mengandalkan satu orang aja gitu. Pasti ya seenggaknya 30 detik sehari itu udah lumayan dong ya kan. Ya terus kalau bisa sih ditarget ya. Kita pun kayaknya kalau misalkan gak ditarget kayak ya udahlah ya nggak jadi gitu, kayak emang harus ditarget dulu gitu. Jadi pokoknya besoknya kita harus udah beres, bener aja Besok ya beres lah. Kayaknya kayak gini aja deh konsepnya, kayak dan kayak gini deh, ada aja gitu tiba-tiba ide yang muncul kalau misalkan ditarget gitu. Kita random gitu ya. Bang. Ini namanya opsinya apa ya? Gini aja gimana? Emang rada apa ya? Gimana gitu ya? Ada ya.
koreografi sendiri gitu, bisa ngerasain gimana caranya ngerangkai banyak gerakan menjadi suatu tarian, itu kebanggaan tersendiri sih buat aku. Walaupun nggak sebagus yang lain, tapi seenggaknya aku udah pernah mencoba gitu ya. Pesannya pokoknya buat kalian yang ngerasa sulit bikin koreografi, jangan minder dulu gitu, jangan mikir itu sulit sebelum kalian cobain dulu. Nanti kalau misalnya udah sekali, udah 2 kali, pasti nanti mau lagi. Iya. Kalau mau nanya ke kita juga yang udah berpengalaman, boleh. Kesannya senang banget, bangga sama diri sendiri bisa sampai titik ini, bisa nyelesain Hamin 1, tiba-tiba baru kepikiran naruh gimana, itu tuh udah bangga banget gitu. Bisa ngatasinnya gitu ya. Terus pesannya buat yang ini Nanda dia semangat ya, kerjasamanya jangan saling mengandalkan, benar kata Tatiana bahwa terus kalau latihan jangan lupa di videoin ya. Itu siapa sebenarnya pengalaman banget ya dari kita ya, karena kita kalau latihan jarang di videoin, jadi pas minggu depannya latihan lagi boro-boro masih hafal udah hilang lagi. PR lagi, PR lagi. kerjaannya. Sama kayak yang lain, puas sama hasilnya, terus bangga juga udah nyelesain koreo ini, terus bareng-bareng, terus kita juga dapat pengalaman baru, ilmu baru, terus jadi lebih deket nih kita sama satu sama lain, Jadi karena bisa sering menghabiskan ketemu, waktu bareng ya. sering ngabisin waktu bareng. Terus makasih juga buat Teh Indi yang udah ngasih kesempatan buat kita bikin koreografi kelompok. Terima kasih atas kepercayaannya. Mohon maaf jika masih ada kurang dalam koreo ini. Kalau aku biasanya kesannya itu paling bangga aja sih, terus Teddy mempercayai aku gitu sama yang lain gitu bikin koreo kan nggak mudah juga bikin koreo bareng-bareng gabungin. Kalau pesannya sih paling tadi kalau misalkan bikin koreo itu